Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan sama-sama belajar tentang satu topik di dalam Alkitab mengenai menghakimi. Pagi hari ini saya tetap berdoa semoga keadaan kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini tentang menghakimi. Menghakimi ini adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh siapa saja, termasuk saudara dan saya, tanpa kita perlu belajar. Setiap kita ini kadang mahir untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi anehnya kita tidak mahir di dalam melihat kesalahan diri kita sendiri. Sehingga di dalam Alkitab di ayat yang ketiga mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat. Kita kadang bisa melihat kekurangan orang yang kecil, tetapi di dalam melihat
kesalahan kita yang besar, kadang kita menjadi orang yang tidak mahir. Istilah menghakimi adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menyatakan bahwa kitalah yang menentukan dan memutuskan seorang yang baik atau orang itu jahat. Kitalah yang memutuskan orang itu salah atau orang itu benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar ada beberapa hal mengapa kita tidak boleh menghakimi. Hal yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar adalah bahwa sadarilah bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kita terhindar dari sikap menghakimi, maka kita perlu belajar melihat kelebihan dan kebaikan orang itu. Jangan kita hanya melihat kesalahan dan kekurangannya. Apalagi kita hanya melihat kejatuhan orang tersebut. Ketika kita belajar melihat kelebihan dari orang tersebut, maka saya percaya kita terhindar dari sikap menghakimi. Tapi justru ketika ada saudara seiman kita yang lemah, ada saudara seiman kita yang jatuh, biarlah kita pakai itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih. Ketika kita melihat saudara kita jatuh, biarlah itu menjadi kesempatan kita untuk memperhatikan dan menguatkan mereka. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, termasuk diri saudara dan saya. Untuk kita terhindar dari menghakimi orang, maka marilah kita fokus melihat kebaikan orang tersebut. Yang kedua saudara, sadarilah bahwa masalah orang itu banyak sisinya. Seringkali kita menghakimi dari sisi yang kelihatan. Namun kadang tindakan seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu kadang memiliki banyak alasan mengapa mereka melakukan sebuah tindakan, yang kadang alasan itu tidak muncul pada permukaan dan tidak terjawab, dan bahkan kita tidak ketahui mengapa orang itu melakukan sebuah tindakan. Saya ambil contoh saudara, beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah video tentang seorang anak itu mencuri obat di sebuah apotek. Tentu bahwa mencuri itu dosa, ya benar. Tetapi alasan anak ini ketika dia mencuri dan ditanya mengapa dia mencuri obat, alasan dia adalah dia mencuri untuk kesembuhan ibunya, karena dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli obat. Ketika orang itu mendengar penjelasan anak ini, maka orang tersebut menjadi ibah, memberikan obat dan bahkan memberikan beberapa uang untuk membantu anak ini. Jadi mari saudara yang dikasihi Tuhan, kadang orang itu melakukan sebuah tindakan, orang itu memiliki sebuah sisi yang tidak kita tahu alasannya. Untuk itu mari saudara, sadarilah bahwa kadang orang itu melakukan sebuah tindakan, ada sesuatu hal yang didorong yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu mengapa orang tersebut melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Yang ketiga adalah ketika kita menghakimi, tanpa sadar orang lain akan menilai kita. Ketika kita menghakimi saudara, tanpa sadar orang lain itu di sekitar kita pun melihat, menilai diri kita. Apakah diri kita itu lebih baik dari orang yang kita hakimi, atau justru hidup kita lebih buruk dari orang yang kita hakimi. Ada ilustrasi yang mengatakan begini, jika kita menunjuk orang dengan jari kita, maka 4 jari ini menunjuk kepada diri kita sendiri.
Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melihat diri kita masing-masing sehingga kita boleh bermegah melihat keadaan kita sendiri dan bukan melihat keadaan dan kesalahan orang. Tetapi juga saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya anggap perlu saya sampaikan. Paling tidak ada dua hal kesalahpahaman kita tentang sikap menghakimi yang perlu juga kita sadari. Dan kadang kita anggap sikap ini adalah menghakimi, tetapi sebenarnya sikap ini bukanlah sikap menghakimi. Kesalahan yang pertama adalah ini saudara, menyalahkan pandangan orang bukan berarti tindakan menghakimi. Kalau saya menyalahkan pandangan saudara, bukan berarti tindakan saya adalah tindakan menghakimi. Saya ambil contoh begini, kalau saya tidak menyetujui terhadap pandangan orang yang menyetujui homoseksual atau LGBT, ketidaksetujuan saya atas pandangan orang yang membenarkan LGBT itu bukan berarti bahwa saya menghakimi mereka. Tetapi itu adalah sebuah tindakan kita sebagai sebuah kesalahan mereka terhadap pandangan yang salah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki sebuah pandangan yang salah, lantas orang itu menegur kita atas pandangan kita yang salah, jangan kita beranggapan bahwa orang itu sedang menghakimi kita. Tidak. Tetapi orang itu cuma sekedar tidak menyetujui tindakan dan sebuah pandangan kita. Karena dianggap bahwa pandangan kita itu adalah sesuatu kesalahan. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahpahaman tentang sikap menghakimi. Kalau tadi menyalahkan pandangan orang bukan berarti kita menghakimi. Yang kedua, tidak menyetujui bukan berarti tidak mengasihi, apalagi menghakimi. Ketidaksetujuan saya kepada pandangan orang yang membenarkan LGBT bukan berarti bahwa saya tidak mengasihi mereka. Bukan berarti saya menghakimi mereka. Ada pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa kalau mengasihi itu harus setuju. Dan sebaliknya kalau tidak setuju itu berarti saudara benci. Saya ini kadang berkumpul di dalam organisasi kemasyarakatan saudara. Ketika kita rapat. Ya, yang aneh ketika kita rapat, pada saat orang rapat itu kan ada beberapa orang memiliki pandangan, ada beberapa orang memiliki wawasan, dan ketika pandangan mereka kita tidak setuju, kadang yang anehnya mereka berpikir bahwa saya membenci mereka. Kadang mereka berpikir bahwa saya menghakimi mereka. Saudara, tidak demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti saya membenci saudara atau menghakimi saudara cuma karena saya tidak menyetujui pandangan dan usulan saudara pada saat saudara sedang dalam rapat pertemuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-hari kadang kasih itu diwujudkan dalam sikap tidak setuju atas keputusan, atas saran seseorang. Karena keputusan atau saran seseorang itu dianggap adalah sesuatu yang membahayakan orang tersebut, atau pandangan orang-orang tersebut dianggap akan membahayakan sebuah organisasi. Jadi saudara, ketidaksetujuan kita di dalam pandangan seseorang bukan berarti kita menghakimi. Tidak. Justru kadang ketidaksetujuan kita itu justru itu adalah wujud kita mengasihi orang tersebut, karena mereka memiliki pandangan yang salah dan kita memberikan pandangan yang benar,
yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita harus sadar bahwa setiap manusia, baik saudara maupun saya, kita selalu berusaha untuk mendirikan kebenaran kita sendiri. Sama seperti Hawa yang mau memiliki otonomi moral untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, Alkitab mengatakan bahwa demikian firman Tuhan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pohon itu menarik hatinya karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita melihat bahwa Hawa itu memakan buah larangan Tuhan itu karena alasannya itu memberikan dia pengertian, atau dalam bahasa lainnya membuat dia menjadi orang arif yang bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pagi hari ini saudara, kita semua menguji pekerjaan dan perbuatan kita masing-masing. Sehingga kalaupun kita boleh bermegah, biarlah kita bermegah karena melihat keadaan kita, bukan melihat keadaan orang lain. Dan jika ada orang yang tidak menyetujui pandangan saudara, kalau ada orang yang menyalahkan pandangan saudara, jangan saudara menganggap bahwa mereka tidak mengasihi saudara. Jangan menganggap bahwa mereka menghakimi saudara. Tetapi justru kadang orang tidak menyetujui dan menyalahkan pandangan saudara, justru kadang itu adalah wujud kasih mereka untuk menyelamatkan saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pencerahan yang baru di dalam kita memahami tentang hal menghakimi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.